Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola sama gua Bung Riza sama teman-teman gua. Gua Bung Ian. Bung Richard. Bung Richard. Oke, kali ini kita mau bahas big match nih. Minggu ini Premier League banyak big match, cuman untuk sesi kali ini kita membahas big match awalnya dulu. Leicester City lawan Manchester City yang akan dimainkan insya Allah di King Power Stadium ya, kalau nggak salah. Itu di kandangnya Leicester. Gitu. Di kandangnya City, Leicester City ya. Leicester City. Leicester. Iya. Manchester City aja nanti. Kalau City, Leicester juga City. Iya makanya. Iya makanya. Oke, gimana Bung Richard? Saya serahkan ke Bung Richard lah. Gimana nih Bung Richard? Ya, kayaknya bakalan seru nih pertandingan memperebutkan juara. Tapi jauh sih, pasti menang City sih. Cuman memperebutkan juara 2 maksudnya. Jadi ya kita lihat City udah 71 poin, Manchester 56, selisih 1 poin dari sisi 2 yaitu MU. City 5 pertandingan terakhir cuman kalah sekali, dan sama Leicester juga kalah sekali dan imbang sekali. Kalau dari formasi ini gimana nih, Bung Ian nih? Leicester sama Manchester City nih. Bakal Ya, mungkin kayak formasi apa nih? Iya kayaknya sih ini kalau formasi masih pakem yang biasa ya. Tapi ini Leicester yang menarik. Mereka di beberapa pertandingan terakhir itu pakai penyerang, kan biasanya cuman James Vardy doang ditambah 2 winger. Harvey Barnes sama Ayoze biasanya di kanan. Tapi sekarang kalau kita lihat ini mantan pemain City nih malah yang lagi bagus banget mainnya. Itu Kelechi. Yang mana nih? City yang mana? Ini Leicester City. Oh, Kan City ada yang ini Leicester City ya? Ya, mantan pemain Manchester City itu Kelechi Iheanacho ya, pemain Nigeria. Jadi udah 7 pertandingan terakhir tuh dia udah nyetak 8 gol. Yang paling kita ingat sebelum kemarin jeda internasional pas lawan MU dia nyetak 2 gol sama 1 assist. Dan sebelum pertandingan itu juga nyetak hat-trick lawan Sheffield. Jadi ya Manchester City perlu waspada gitu ya ke mantan pemainnya ini. Jadi Leicester pakai formasi 3-4-1-2 mereka tuh 3-4-1-2. Leicester 3-4-1-2. Ya, 3-4-1-2 ya. Jadi unik gitu ya. Misalnya kita lihat pakem-pakem formasi di Premier League itu, jadi Leicester ini beda sendiri gitu, pakai formasinya yang nggak umum gitu. Yang nggak umum biasanya ya cenderung pakai 1 striker, ya jarang-jarang tim-tim yang pakai 2 striker langsung gitu ya. Leicester ini terus jadi seperti yang kita tahu, gue sih pengen ngebahas Leicester-nya dulu ya, mungkin nanti Manchester City bisa ditambahin sama Bung Rija. Jadi yang kita tahu Leicester ini punya komposisi pemain yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi pelatihnya ini Brendan Rodgers punya kemampuan untuk memaksimalkan potensi setiap pemain gitu. Yang paling kelihatan sih ini dari center back gitu ya. Dimana kan ada back baru, ada si Fofana dari Prancis. Terus Soyuncu yang tahun kemarin mainnya bagus, sekarang tahun ini juga bisa mempertahankan performanya gitu. Ditambah kombinasi dari pemain tengah yang udah semakin matang gitu. Di sana ada Wilfried Ndidi yang jadi incaran MU juga. Karena memang ini jangkar bagus banget mainnya, salah satu jangkar terbaik di Premier League gitu ya. Terus ada 2 gelandang kreatif, ada Tielemans pemain Belgia sama James Maddison gitu. Ini juga sama nih pemain incaran MU sebelum mereka beli Bruno gitu. Jadi banyak, ditambah lagi nih back-back ini sih kalau Leicester terkenalnya itu mereka ini back-back sayapnya itu ini agresif gitu ya. Jadi salah satu back sayap yang punya kemampuan untuk mencetak gol gitu dari sisi back sayapnya gitu. Leicester gitu. Iya. Jadi ini bakalan seru sih, soalnya Leicester ini salah satu tim yang punya
variasi serangan yang ini, yang macem-macem gitu. Yang macem-macem sulit ditebak, gak cuman ngandelin James Vardy doang, tapi pemain dari setiap lini terus bisa nyetak gol gitu ya. Hal ini juga dibuktikan dari gimana James Maddison jadi salah satu pemain yang paling banyak mencetak gol dari luar kotak penalti gitu di Premier League gitu. Ya mungkin itu sih. Mungkin dari City-nya bisa ditambahin kali ya, Bung Rija. Oke. Tapi menarik ya, ada Brendan Rodgers ya. Itu pelatih yang bisa katakan pelatih sukses juga ya, Brendan Rodgers ya. Benar. Iya. Banyak banget piala-piala atau apa sih namanya, trofi-trofi yang disumbangkan oleh Brendan Rodgers. Sebelumnya di mana ya Brendan Rodgers ya? Karena kan di Liverpool ya. Sempat Liverpool ya. Liverpool. Itu sempat juara kan di Liverpool kan? Hampir ya. Nggak juara. Hampir. Zaman Suarez tuh sama Gerrard kan. Itu masih Ferguson yang masih ada soalnya. Iya, Brendan Rodgers itu pelatih yang menurut gue cukup cermat juga dong mencari pemain yang berbakat. Menurut gue sih Brendan Rodgers tuh menurut gue sendiri ya pelatih yang bagus itu Ancelotti, Rodgers sama Rafael Benitez. Itu kalau menurut gue 3 teratas. Kalau menurut gue ya itu pelatih-pelatih yang terbaik lah untuk pada masanya dulu gitu. Karena lihat makan usia, Mourinho juga itu. Ya menurut gue 3 teratas mesti itu sih. Atau kalau sekarang tuh mungkin dikuasai oleh sama Brendan Rodgers kali ya. 3 teratas itu. Iya. Menarik sih Brendan Rodgers ini. Oke. Sekarang mesti cermat ya kali ya buat mencari pemain-pemain yang berbakat di Rodgers ini. Iya kan kita kan nggak tahu kayak siapa kayak pemain kayak Soyuncu terus Fofana gitu bisa jadi back papan atas di Premier League. Jadi jeli emang dia sepakat sih. Bagus sih. Oke, gimana? City gimana? Oke, City nggak ada banyak perubahan sih. Ya tetap pakai 4-3-3 ya, kemungkinan yang di depan, khususnya di depan jarang lah ada perubahan. Di belakang juga jarang, pasti 4-3-3, apalagi lawannya Leicester, jadi harusnya nggak main-main ya, nggak kayak, harusnya nggak rotasi juga kayak terakhir dikalahin sama MU. Harusnya mereka bisa belajar. Ya, harusnya tetap pakai form kemandalannya 4-3-3, pemainnya belakang terutama kita udah bisa tebak. Ada Edinson, terus back tengahnya Ruben Dias sama John Stones, terus kirinya Zinchenko, kanannya Kyle Walker, maju lagi ke depan Fernandinho dan Gundogan harusnya nggak dirotasi ya, harusnya paling ditemanin sama Kevin De Bruyne. Terus di depan harusnya ada Foden, Sterling. Nah paling di nomor 9-nya nih kadang kan dimainin Jesus atau Mahrez gitu. Nah mungkin Aguero bisa kita skip ya karena isu-isunya juga mau dijual. Menurut gua harusnya mereka pakai Mahrez dibandingkan pakai Gabjes. Jadi biar lebih mainnya false nine sih. Jadi City lebih bahaya kalau mereka pengen pakai false nine gitu di City. Nah mungkin tambahan juga sama head to head kali ya, bukan head to head, kondisi kedua tim saat ini mungkin. Yang gua agak sorot sih mungkin salah satu keuntungannya Leicester nggak terlalu banyak pemain intinya yang masuk ke timnas. Jadi harusnya bisa lebih nggak perlu nyesuaiin lagi cara mainnya atau gimana gitu, dan untuk secara fisik juga nggak terkuras gitu. Nah cuman bisa dipastikan juga selama break internasional di mana pemain Leicester ini bisa menjaga kebugaran. Nah, dan mempertahankan yang kayak tadi Bung Ian sempat sebutkan gitu. Terakhir sempat menang lawan MU 3-1 di FA Cup. Nah, jadi harusnya tetap punya peluang dari segi Leicester untuk menang pertandingan ini gitu. Cuman ya balik lagi ke tadi lah, lebih ke game ini sih harusnya siapa yang
bisa memanfaatkan kesalahan lawan aja sih, lebih ke game ini. Jadi tim mana yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan di situ yang menang, karena secara pertandingan mungkin kita bisa agak sedikit nebak lah ya, Leicester akan main dengan sedikit bertahan, tapi harusnya nggak parkir bis, cuman lebih sedikit bertahan aja. Possession pasti akan dipegang sama City gitu. Nah, jadi gimana nih si Leicester bisa bertahan, dan gimana si City dengan footballnya dia bisa nyerang gitu. Tapi juga ketika di counter khususnya mereka lebih hati-hati. Jangan sampai kayak lawan MU gitu. Makanya gue lebih prefer kalau City mainkan pemain-pemain cepat, termasuk strikernya lebih gue pilih Mahrez dibanding si Gabriel Jesus gitu kalau untuk City. Nah, kalau head to head secara pelatih tadi sempat udah disinggung, Pep Guardiola dengan Brendan Rodgers. Dua pelatih ini lumayan top lah ya, kalau dibilang top 3 mungkin nggak top 3 di dunia. Kalau top 10 mungkin iya, kalau top 3 menurut gue Brendan Rodgers enggak, belum menurut gue ya, karena Bung Richard tadi kan bilangnya top 3 ya menurut Bung Richard. Kalau menurut gue enggak top 3, top 10 mungkin, karena menurut gue untuk sekarang Koeman masih di atasnya Rodgers sih, Koemannya Barcelona gitu. Terus jangan lupa ada Diego Simeone juga gitu, ada Tuchel juga, banyak pelatih-pelatih bagus. Nah makanya Brendan Rodgers nih salah satu pelatih top, tapi bukan yang top 3 menurut gua. Nah, dan levelnya masih di bawah Guardiola sih menurut gua. Nah, terutama kalau kita lihat dari segi si overall kekuatan dua tim di atas kertas gitu. Leicester ini masih di bawah lah City gitu. Tapi balik lagi kalau untuk menang gitu, hasil akhir menurut gua tim mana yang bisa memanfaatkan kesalahan lawannya itu yang bakal bisa menang sih di pertandingan ini. Oke, paling itu sih. Bung Richard gimana kira-kira? Iya sih. Brendan Rodgers bukan top 3. Cuman kalau kalau statistik ya bukan top 3. Tapi kalau menurut gue tuh udah termasuk top 3 karena pelatihnya, karena dia itu bisa membangun dari tim-tim yang tadi yang tidak. Halo. Aduh, internet gua nih. Salah colok. Halo guys. Iya. Ya, sorry, internet gua salah colok. Oh. Salah pakai internet. Oke, gimana sih si Brendan Rodgers bukan top 3 tapi Kalau menurut gua tetap top 3 sih menurut gua, top. karena dia bisa ngelihat potensi-potensi dari pemain yang belum terkenal gitu. Kalau Guardiola, Koeman itu kan dia kan dapat pemain yang udah berkelas gitu loh, Bung Riza. Gitu. Dan mungkin pencari bakat di timnya itu juga udah bagus. Misalnya di City ada siapa? Bukan si Guardiola tapi di City ada siapa? Terus dulu di Munchen ada siapa gitu. Tapi kalau segi dari pelatihan sih gue mesti acungin Brendan Rodgers sih. Gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Leicester bakalan menang di match nanti yang melawan Manchester City. Gitu. Kalau dilihat dari pelatih. Nah, formasinya juga formasi 3-5-2 ya, itu formasi yang sangat-sangat jarang untuk di tim. 3-4-1-2. 3-4-1-2 itu sangat-sangat jarang tuh Inggris itu. Kalau untuk mengalahkan kecepatan juga 3-4-1-2 tuh tidak direkomendasikan untuk pemain-pemain yang cepat, lari cepat, kick and rush itu tidak direkomendasikan untuk formasi itu. Justru
informasi itu untuk tim-tim yang ball position. Dimana kita tahu sendiri ball position City itu jauh lebih unggul dari tim Inggris manapun untuk saat ini. Gitu. Jadi ini semacam tantangan juga dari si Brendan Rodgers untuk si Guardiola. Dapat mana tim kalian hal ball position? Kalau menurut gue ini pengaruhnya ke ball position nanti. Itu sih. Prediksi skor. Gimana menurut Bung Ian gimana? Skornya ketat sih ya, tapi sih gue jagoin Leicester tipis kali ya 2-1. Bisa Bung Ian? Iya, soalnya ini pemain City banyak yang main di di kualifikasi Piala Dunia. Ya, betul. Ya, sampai 3 pertandingan berturut-turut dalam jangka waktu hampir seminggu. Jadinya mungkin fisik lebih menang Leicester ya. Betul. Itu juga pengaruh di internasional. Yang mana sangat banyak ya pemain inti City atau pemain cadangan juga tampil di pertandingan internasional kemarin ya. Ya, hampir semua tim intinya. Atau semua tim inti City main semua. Hampir. Main City ya. Kecuali Fernandinho kali ya. Kecuali Fernandinho. Yang lainnya kan pada kita semua itu. Dan ini dan kipernya. Ederson kayaknya main di Brazil deh. Nggak tahu deh. Di Brazil kan ada Liverpool, siapa? Alisson. Si Alisson. Ada Alisson juga. Iya, nggak tahu makanya. Nggak terlalu merhatiin sih kita. Tapi yang pasti kan itu bakalan diundang kan? Nah, bakalan diundang kan? Ya itu sudah masuk dalam praktik lah kalau misalnya diundang terus walaupun nggak main. Paling nggak ikut naik pesawat. Lagi itu termasuk praktik sih. Itu waktu yang fatal sih kalau menurut gua. Gitu. Jadi gua setuju sama Bung Ian. Bakalan ada kemungkinan Leicester City menang dengan skor 2-1. Kalau Bung Richard gimana? Gue sih ngelihatnya lebih ke seri ya, 0-0 karena tim lapis 2 City itu bisa sama dengan tim intinya Leicester gitu. Secara kualitas pemain karena City kan lebih merata tuh kualitas pemainnya. Nah, jadi gue ngelihatnya lebih 0-0 aja sih untuk match ini. Karena nggak banyak, walaupun kayak Vardy kalau nggak salah nggak dimainin, nggak diikutkan dalam timnas Inggris gitu, jadi lebih banyak tenaga Leicester gitu. Cuman menurut gua harusnya 0-0 sih. Jadi kita lihatlah, lebih ke pertandingan nanti lebih ke taktikal, harusnya taktikal pelatih. Balik lagi gimana caranya si Guardiola mengakali kelelahan pemain-pemain intinya. Jadi gue lihat 0-0 sih. 0-0 nggak mungkin sih, dari segi historicalnya aja tuh nggak pernah City ataupun Leicester itu kosong gitu, pasti ada nyetak gol. Kalau lawan MU 0-0 City biasanya ada 0-0-nya. Cuman MU doang tuh yang bisa lawan karena berat sih City mau menang lawan Leicester menang lawan City itu berat karena sejauh ini cuman MU yang bisa menang lawan City dan bisa matahin rekor kekalahan. Ya, tapi kan itu Leicester juga menang lawan MU. Nah, iya, makanya tapi balik lagi ketika Leicester menang lawan MU, komposisi pemainnya juga MU tanda petik nurunin beberapa pemain lapis 2-nya gitu. Dan ketika MU menang lawan City kondisinya juga sama kan seperti lawan Manchester City nih kan. Iya, makanya pemain lapis 2-nya. Nah, gue bilang nilainya 0-0 karena kita lihat di belakangnya lumayan oke dua-duanya. Di City kipernya aja Ederson, di City kipernya di Leicester kipernya si Kasper Schmeichel. Nah, jadi gua lebih suka 0-0 juga gitu. Jadi biar dua-duanya kehilangan poin. Lu berharapnya cuma imbang aja ya? Iya. Harapan lu doang ya? Yoi. Tapi bukan sesuai gambaran lu ya. Karena susah memprediksi, menurut gua bolanya 50-50 juga.
makanya gue bilang yang menang itu yang tadi yang di awal, untuk pertandingan ini kalau mau menang mereka yang bisa manfaatin kesalahan lawannya. Kira-kira kuncinya siapa nih Bung Ian nih? Kuncinya gue sih kayak tadi Manchester sendiri. Iheanacho ya, pemain Nigeria. Soalnya formnya lagi bagus. Ajang pembuktian ya. Dia mantan pemain Manchester City juga kan dia. Jadi mungkin ada si Manchester City-nya siapa? Bung Rija. Kalau di City ya. Kalau Bung Rija kan bilangnya tergantung pelatih Bung Ian. Iya, lebih ke bukan tergantung pelatih, lebih ke ujian pelatih karena tadi dibilangnya kan pembuktian juga Guardiola, bahwa Guardiola itu levelnya masih di atas si Brendan Rodgers. Oke. Jadi menurut gua 2-1, menurut Leicester, menurut Bung Ian 2-1 juga, dan menurut Bung Rija 0-0. Kita lihat nanti malam ya. Ntar malam jam 11 di Mola TV. Yang mau subscribe dah. Iklan mana tuh dikasih sponsor kan. Orang viewernya cuma berapa. Nontonnya cuma 1. Ya udah, mungkin itu dulu buat preview sama review Leicester sama City. Ada yang mau ditambahin Bung Ian, Bung Richard? Cukup. Oke. Sip, mungkin itu aja dari kita. Thank you udah menyaksikan video ini dan salam bola. Salam bola. Ya.